semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Desain Media dengan tim 4D1F yaitu Suryatun Jannah, Riki Setiawan, Dewi Aisyah, Desi Dwi Handayani, dan Faizatul Ngismah. Sekarang, yuk kita belajar tentang sifat-sifat koloid. Di sebuah rumah terdapat seorang ibu yang ada di dapur akan membuatkan susu untuk anaknya. Dan setelah itu susu pun jadi. Setelah diamati, di dalam susu terdapat partikel-partikel yang bergerak secara bebas. Setelah susu jadi, ibu itu pun memanggil anaknya yang bernama Nandia untuk ke dapur. Setelah itu, Nandia pun datang ke dapur. Nan, ini susunya diminum ya biar sehat. Bosen Bu, minum susu terus. Aha, aku tahu gimana caranya biar susunya lain dari biasanya. Kemarin kan aku dikasih jeruk sama kakek. Pasti susunya lebih enak kalau dicampur jeruk deh. Loh, setelah diaduk kok susunya jadi menggumpal ya? Ibu, susunya kenapa jadi menggumpal ya? Pantas saja susunya menggumpal. Susunya itu mengalami koagulasi, jadi susu termasuk jenis koloid. Tepatnya berupa emulsi, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah cair. Koloid memiliki ukuran partikel 1-100 nanometer. Jadi ternyata penggumpalan susu karena jeruk nipis merupakan contoh koagulasi. Dimisalkan ada suatu partikel yang mengandung muatan negatif, kemudian dinetralkan dengan Na+ yang mengandung muatan positif, sehingga suatu partikel akan bersifat netral. Keadaan netral dari suatu partikel tersebut kemudian akan bergabung dan membentuk suatu koagulasi. Jadi, koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan karena mengandung zat koagulan. Seperti yang kamu lakukan, air jeruk merupakan suatu koloid. Ketika ditambahkan pada susu, maka partikel koloid pada susu menyerap ion yang berasal dari jeruk. Oleh karena itu, terjadilah koagulasi atau penggumpalan susu. Wah, ternyata hal sehari-hari berhubungan dengan kimia ya. Seperti pada contoh koagulasi tadi. Adik, ayo kita keluar untuk membeli makan malam. Wah, ayo Pak, mau. Ibu, kita mau keluar dulu ya. Ternyata jalanan sedang berkabut ya Pak. Iya dek, ini ayah nyalakan lampu mobilnya ya, supaya jalanan terlihat jelas kembali. Wah, dari sorot lampu mobil berhubungan dengan ilmu kimia juga nggak ya? Pak, kenapa sorot lampu mobil kalau malam dan berkabut seperti itu ya? Oh, itu karena terjadi penghamburan cahaya oleh partikel koloid, Nan. Maksudnya gimana, Pak? Kabut merupakan salah satu jenis koloid. Nah, ketika disoroti dengan cahaya dari kendaraan, maka akan terlihat tidak jernih karena partikel koloid pada kabut menghamburkan cahaya. Itulah yang dinamakan efek Tyndall. Apabila seberkas cahaya, misalnya dari lampu senter, dilewatkan pada suatu gelas yang berisi koloid, maka jika dilihat secara tegak lurus dari arah datangnya cahaya, akan jelas terlihat bahwa cahaya yang melewati koloid mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan. Jadi sifat koloid ada dua ya Pak? Tidak kok, ada beberapa sifat koloid lain seperti gerak Brown dan absorpsi. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel zat terdispersi. Sedangkan absorpsi adalah peristiwa penyerapan spesi atau muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid.
Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul, atom, atau ion pada permukaan absorben atau koloid. Kemampuan menarik atau menyerap ini disebabkan juga karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Wah, hari ini kita belajar banyak ya terkait materi koloid, yaitu ada koagulasi, efek Tyndall, gerak Brown, dan adsorpsi.